Saya serahkan laporan pertanggungjawaban kepengurusan 2020-2026 sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pengurusan kami bersama seluruh anggota pengurus PATSI 2020-2026. Atas nama pimpinan sidang Kongres PATSI kedua, dengan ini saya nyatakan laporan pertanggungjawaban kami dapat terima dengan baik. Baik, dengan ini DPP, pengurus DPP 2020-2026 dinyatakan demosioner. Penyerahan Pataka Kanda Tabe kepada pimpinan sidang. Ya. Alhamdulillah. Ya, sesuai. Asb. Sesuai dengan angkatan. Silakan. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim dan tugas saya mengawal PATSI, saya menyerahkan petaka ini sebagai bentuk dilanjutkannya kepengurusan kepada pengurus yang baru. Bismillah, saya terima petaka dari PATSI yang pertama ini untuk dilanjutkan ke pimpinan selanjutnya. Terima kasih. Iya, selamat. Terima kasih. Itulah tadi. Wih, langsung sah itu. Terima kasih Kanda Ketum. Selamat. Demosioner lah ya pengurusan DPP 2020-2026 dan selanjutnya saya serahkan pimpinan sidang kepada pimpinan sidang yang baru. Oke, terima kasih. Sesuai dengan rancangan acara, sesuai dengan rancangan acara selanjutnya adalah pembahasan di komisi-komisi. Nah, tadi di sesuai rancangan yang ada ini, LPJ itu dibahas di komisi A. Tadi sudah diterima dan selanjutnya ya nanti diperkuat pada komisi A itu adalah rekomendasi. Apa rekomendasi ke depan? Maksudnya gini, supaya laporan pertanggungjawaban itu harus terstruktur, ya, yang berkaitan dengan seluruh, yang bila perlu nanti ke depan ada akuntan publik, bila perlu seperti itu, supaya kita PATSI ini menjadi PATSI yang benar-benar profesional. Kita kan arahnya mau unggul profesional. Nah, kalau tidak demikian kita tidak pernah akan menjadi profesional. Kemudian nanti ada pembahasan anggaran dasar rumah tangga di komisi B. Nah, ini dibutuhkan, mohon nanti pembagian komisinya, dibutuhkan adalah kita lihat fenomena terjadi saat ini di media sosial, WA group misalnya, maupun perdebatan-perdebatan kita di warung kopi dan seterusnya, yang dimana anggaran dasar rumah tangga ini banyak kelemahannya, ya. Tetapi kelemahan itu tidak perlu kita salahkan, karena ini adalah hasil daripada Kongres 1. Ya, kelemahan-kelemahan itu bisa kita perbaiki. Kelemahan itu tentu mengikuti zaman yang ada. Ya, kemudian tadi dari Jabodetabek menyampaikan beberapa catatan-catatan. Kemudian yang berikut adalah komisi C berkaitan dengan garis-garis besar program kerja. Jadi kalau dulu biasa kita kenal garis-garis besar halu organisasi. Nah, ini kita tuangkan. Ini bahan atau materi nanti dibawa ke rapat kerja nasional oleh pengurus yang baru. Saya kira itu olehnya kita membagi komisi. Komisi A ada unsur DPN pusat yang demosioner, ya. Kemudian ada juga unsur provinsi dan angkatan. Komisi B demikian juga. Jadi bagi. Saya kira silakan panitia. Iya, 3 komisi, semua terwakilkan. Ada 60 tadi. Ya, tadi ada 60, yang ada mungkin ini sudah lebih, berarti masing-masing 20. Bagaimana? Apa perlu kita membagi komisi atau seperti apa? Karena panitia ini belum ada dibagi-bagi ya, Kamran?
Ya, langsung saja. Kita langsung saja. Bagaimana? Cepat-cepat. 7. Oke, setuju? Belum, suaranya belum, baru setengah. Mau 2/3. Setuju? Apakah? Iya, tidak. Iya. Oke. Nanti ya kita mengeluarkan rekomendasi terhadap laporan pertanggungjawaban. Tadi sudah diterima. Itu ya. Nanti kita tunjuk langsung nanti yang memimpin. Kemudian yang kedua, anggaran dasar rumah tangga. Anggaran dasar rumah tangga ini kalau dibahas satu persatu lama, ya, karena kita alumni ini lama tak jumpa, kalau jumpa tak lama. Ya, ada yang pulang ke Jawa Barat dan seterusnya. Nah, anggaran dasar rumah tangga ini kita mendapatkan beberapa masukan. Karena anggaran dasar rumah tangga ini kaku sekali, nggak tahu arahnya kemana, sehingga perlu perbaikan, maka nanti kita menunjuk tim perumus. Tetapi tim perumus itu seperti lalu benar-benar bekerja dalam waktu 120 hari, ya, maksimum 120 hari, sehingga jangan nanti bekerjanya nanti tahun ketiga, keempat mau kongres baru muncul, sehingga terjadi perdebatan. Ya, tapi biar bagaimanapun anggaran rumah tangga itu itulah rujukan kita secara konstitusi seperti itu. Kemudian membahas berkaitan dengan garis-garis besar. Ini sudah ada di tangan Bapak Ibu sekalian, Kandaku Adindaku sudah ada, dan itu ya nanti pada saat rapat kerja nasional menyesuaikan dengan garis besar itu. Jadi jangan menggunakan istilah garis besar. Kalau begitu kata tertib APBO, sampaikan anggaran pendapatan belanja organisasi. Mohon maaf Dinda. Jadi begini, yang dibagi sekarang ini bukan yang itu, salah itu. APBO itu anggaran pendapatan dan belanja organisasi itu pada rakernas. Bukan ranahnya di ruang ini. Kita hanya garis-garis besar kebijakannya apa. Di garis besar ada 2, kebijakan dan strategi implementasi. Tidak membicarakan mengenai apa mau dibelanja. Yang mau belanja itu tergantung nanti misinya mereka, pengurus dewan. Oke, terima kasih. Jadi ada kesalahan. Dindaku tidak salah karena membaca yang ada perubahan. Terima kasih. Ya. Saya kira dengan ini saya berikan waktu saja 5 menit saja membaca, telaah, kemudian nanti kita tidak perlu lagi bahas. Setuju dengan seperti itu? 5 menit saja dia baca saja, akan dibahas rumus. Mengolahnya, ya. Di BHKO, kemudian apa lagi satu tadi? Maksud saya, ini ke semuanya dikasih waktu 2 menit. Tidak seperti itu, ya. Jadi begini, saya ulangi lagi, Ketua Panli, sudah, Pak Dahir, Komisi A, ya, LPJ, dengar baik-baik, Komisi A LPJ, tapi tadi melalui forum sudah diterima. Artinya tidak perlu lagi dibahas di rapat komisi. Rapat komisi A itu cukup nanti apa mengenai rekomendasi, misalnya laporan pertanggungjawaban diterima, tapi ke depan untuk rekomendasikan jangan model seperti itu harus ada tertuang. Misalnya begini, saya kasih contoh, ada acara 17-an harus ada pertanggungjawaban keuangan tercatat itu, supaya nanti ke depan ini Patsi ini jangan ada cerita-cerita di belakang. Itu saya kira itu ya. Kemudian saya ulang lagi, Komisi B anggaran dasar dan rumah tangga itu kan panjang, cukup baca saja, tapi dibahas nanti tim perumus kita bentuk ya, karena kita akan nanti tim 7, tim 9 atau tim 11 terserah ya.
Kemudian garis besar haluan ini, ya, itu nanti sudah ada di sini garis besarnya. Nanti ada juga yang nanti, tapi diundang nanti yang mewakili. Karena mungkin ada yang sudah baru malam minggu sebentar, mau cepat. Saya kira itu. Apa setuju dengan penjelasan saya? Setuju. Oke. Kalau setuju, silakan membaca dan selanjutnya beralih ke nantinya ke pleno, sehingga tidak ada pembacaan dulu hasil keputusan, belum ada, ya. Nanti kita ke pleno 3 karena ini yang paling sakratul maut. Oke? Setuju itu? Oke. Silakan Dair baca 5 menit. Selanjutnya kita beralih ke pleno ke-3. Sesuai dengan rancangan acara pleno 3 ini, yang pertama serah terima pimpinan sidang, ya, ke panitia pemilih. Oleh itu kami mengundang, ya, panitia pemilih untuk naik ke depan, ya, atau menerima apa namanya ini, palu sidang. Kita menjelaskan dulu lagi, ya. Enggak, di situ saja. Saya enggak peloncoki. Yang berkaitan tadi materi-materi tadi untuk keputusannya, ya, itu anggaran dasar diberikan waktu 120 hari, ya. Kemudian garis besar ini berikan waktu 60 hari. Kenapa 60 hari? Anggaran dasar yang ada itu paling lambat 60 hari pengurus harus sudah melaksanakan rakernas, sehingga bahan itu harus ada, ya. Saya kira itu. Oke, saya kira kita terima. Siapa? Terlalu banyak. Kita saya langsung, ya. Mana panlinya semua? Supaya diketahui oleh Pak Munir. Ini panlinya ini. Cerdas. Oke, mana palunya itu? Mana palu? Saya serahkan langsung, saya sendiri lah. Untuk melanjutkan, tunggu dulu. Untuk melanjutkan acara selanjutnya dalam rangka memilih ketua, ya, memilih ketua. Ada 2 yang dipilih. Yang pertama adalah Ketua Dewan Strategis Nasional. Yang dulu Dewan Kehormatan, nantinya akan dirubah. Tunggu dulu, saya mau sampaikan ini. Kemudian yang kedua adalah Ketua Umum PATSI. Nah, Ketua Umum PATSI itu nantinya berdasarkan supaya tidak melanggar kitab konstitusi. Ketua Umum PATSI adalah suara terbanyak. Sedangkan suara kedua itulah yang menjadi Ketua Dewan, tadinya nasional adalah strategis nasional, dan dimohonkan nanti ketua terpilih untuk yang mempunyai suara ketiga untuk dilibatkan di dalam KSB, Ketua Sekretaris Bendahara, karena ini penting untuk dalam rangka mengakomodir semua suara-suara yang ada. Ingat, kata-hati dan retorika. Terima kasih. Untuk itu saya menyerahkan palu sidang untuk dipimpin pemilihan ini dengan baik. Ingat itu dengan baik, aman dan lancar. Ya, begini. Ya, saya mohon dengan sangat pada akhir kita satu angkatan 81, jangan kacaukan kita punya adik-adik semua ini. Ya, siap. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih pada akhir dengan ucapan Bismillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya serahkan. Dan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Saya terima ini amanahnya Bapak untuk menentukan siapa bisa memimpin PATSI. Siap. Mantap.